apakah penerapan resiprokal tarif 32% Amerika itu serta-merta akan membuat Indonesia kehilangan competitiveness terhadap pasar Amerika? Jawabannya adalah tidak. Loh, kok bisa gitu? Nah, sekarang kita lihat dulu. Sebagian besar ekspor kita ke pasar Amerika adalah produk primer. Tekstil, produk tekstil atau garment, sepatu, minyak goreng. Itu dominasinya begitu. Nah, sekarang kalau impor tarifnya naik 32%, apakah serta-merta importir di Amerika akan langsung switch ke negara lain? Ya tidak juga. Kenapa begitu? Karena yang produksi barang-barang primer seperti portfolio ekspor kita ke Amerika di Asia Tenggara itu ya kurang lebih sekelas, ya kan? Vietnam, Malaysia, Thailand. Kalau dia mau switch ke sana, negara-negara di Asia Tenggara ini juga kena resiprokal tarif kan? Bahkan lebih besar. Jadi kalau dia mau switch, gimana dong, tempat lain juga kena. Jadi tidak segampang itu. Lain kalau hanya kita yang kena resiprokal tarif. Kalau itu babak belur kita. Oh, dia mau pindah ke switch ke Asia Selatan. Asia Selatan yang bikin produk mirip-mirip kita itu kan Sri Lanka, Bangladesh, Pakistan, some case India, ya kan? Mereka juga nggak menghadapi hal yang sama. Jadi kalau importir Amerika mau switch, tidak semudah itu. Karena negara lain juga kena hal yang sama, ya kan? Jadi karena ini produk primer, mau nggak mau mereka tetap harus impor. Dan yang membayar mahal adalah konsumen Amerika. Dia mau cari ke supply line juga punya kendala, dihadang oleh tarif yang sama, ya kan? Nah, nomor dua adalah yang harus kita perhatikan, sebagian besar yang kita ekspor kan bukan berarti kita mencari market, dobrak market ke sana terus kita jual, ya kan, produk kita sendiri. Kalau produk tekstil, garment maupun sepatu, sebagian besar kita kan hanya tukang bikin. Jadi ordernya dari sana, mereka nominate kita, umumnya begitu kan. Terus dia yang nominate fabric, kita yang impor atau sourcing lokal. Ini butuh waktu. Kalau kita mau pesan kain, benang, celup warna, bisa 3 bulan. Jahitnya lagi 1 bulan. Ini berarti nggak bisa serta-merta langsung kalau di situ naik tarif terus cari ke lain, supplier lain. Ini butuh waktu 3-4 bulan. Jadi kalau ada impact pun, impactnya nanti mungkin di akhir tahun, bukan sekarang. Kalau sekarang dia harus going on, ya kan? Jadi tidak seseram banget otomatis kita akan anjlok, ketutup pintu, yang enggak juga. Karena produser-produser yang serumpun dengan kita untuk produk primer, mereka juga dihadang oleh resiprokal tarif, baik Asia Tenggara maupun Asia Selatan dan daerah lainnya. Saya tidak mengecilkan pasar Amerika, ya, huge, tapi kita mesti lihat secara proporsional. Trade defisit kita sekarang ke Amerika tahun 2024 itu sekitar 15 miliar dolar. Saya ulangi lagi, 15 miliar dolar balance-nya itu. Nah, sekarang GDP kita itu sekitar 1,5 triliun berdasarkan ukuran konvensional, ya, GDP konvensional, bukan pakai PPP. Kalau pakai PPP, purchasing power parity, kita sekitar 4 triliun. Nah, 15 miliar terhadap 1,5 triliun kurang lebih sebesar 1%. Jadi kontribusi pasar Amerika sekitar 1% terhadap besarnya GDP kita, ya. Nggak besar-besar amat, cuma sangat berpengaruh Amerika karena kan dia negara besar, ya kan. Oke, sekarang kalau kita eksportir ke sana, ya tidak berarti langsung besok ordernya akan hilang, karena ini barang primer, mereka akan tetap impor, ya kan. Nggak bisa langsung switch bahwa hari ini pasar saham crash 10%, ya mungkin market mengantisipasi future war itu ditarik
semuanya ke present value sekarang ini, sehingga dia crash. Nanti akan ada adjustment. Jadi antisipasi boleh, panik jangan, ya. Market harus ditaruhkan pada proporsional. Kira-kira seperti itu. Jadi terus saja sambil mencari jalan keluar, ya. Oke, saya Henry Quinn.